محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Para asatidz, ustazat yang tiang hormati, sesepuh agama, sesepuh masyarakat yang tiang hormati, tokoh pemuda, tokoh wanita yang tiang hormati, hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah kita terima, yang kecil, yang besar, yang sedang, semuanya itu wajib kita syukuri. Termasuk kedatangan pelungguh di malam niki, kita memperingati kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan peringatan kali ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga salawat dan salam atas junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan melalui peringatan malam ini kita bisa mencontoh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai hal dalam kehidupan kita di dunia ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kemudian. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersalawat dulu. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'i. Hadirin al-hadirat rahimakumullah, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan oleh umat beliau di seluruh penjuru dunia tidak ada lain bagaimana upaya kita bisa mengikuti dan selanjutnya mencintai beliau. Karena beda antara mengikuti dengan mencintai. Kalau mengikuti belum tentu mencintai. Tapi kalau mencintai pasti mengikuti. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Wa ma ataakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma ataakumur rasul, apa saja yang didatangkan, yang dikerjakan, yang dicontohkan oleh Nabi, fakhuzuhu, ambillah dia, ikutilah dia, kerjakanlah dia sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang dilarang oleh Nabi, apa yang dicegah untuk dilakukan oleh Nabi, pantahu, maka jauhilah dia, tinggalkanlah dia, agar kita semua menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi dalam satu ayat ini dua kuncinya.
Karena dalam Islam ada 5 hukum. Ada wajib, ada sunat. Ini yang kita ambil dari Nabi. Ada yang dilarang, yaitu wajib dan makruh. Kita berusaha menjauhkan. Nah, ada yang berada di antara keduanya. Disebut dengan mubah atau jaiz. Nah, ini bisa pindah ke sunat. Kadang-kadang bisa pindah ke makruh. Malah bisa pindah ke haram. Tergantung niat. Tergantung niat. Itu sebabnya sifat Nabi kita ada 9. 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang jaiz. Yang wajib itu sudah siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Nah, 4 sifat ini harus disifati oleh pengikut Rasulullah SAW, terutama para ulama. Inilah barometer ulama yang benar. Itu setiap ya jadi lagu si Bapak Maulana. Satwi jati teparan ulama si alim soleh, ikhlas dan tegak, berjuang dengan harapan upah lepadan makhluk sejari panjang umade nenek di maha berhak dunia akhirat memberikan jaza. Sifat wajib para anbiya, wajib pada ulama. Namun 4 sifat sinon denara, mereka jahil juhala, apalagi girang lekak remehang. Daitina ama berjuang selalu mengambil muka lepadan, sejari panjak ngarap pujian kursi dan perak. Tentang ngerti lagu ini entuang taibis dengan cocok taguruin kanggo teparan tuan guru baru teparan ulama yang teparan judulnya Satwi Jati Teparan Ulama. Si tetu teparan ulama. Yang pertama harus bersifat Rasulullah SAW, siddiq, amanah, tabligh, faton. Berarti kita disuruh mengutamakan kejujuran. Ini dia utama yang penter dulu. Penter bareng nomor 4. Jujur dulu. Setelah jujur baru amanah. Setelah amanah baru tabligh. Amanah tidak pernah berkhianat. Umbi jangkatna si kena gawe na doangnya. Ndek doang bolak-balik ya. Baru jangannya gawe na. Berarti tidak amanat. Ya. Yang tabligh apapun yang dititip kepadanya. Titipan siapapun yang namanya titipan harus disampaikan. Lebih-lebih titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus dikerjakan. Nah, setelah yang 3 barulah sifat fatonah. Nah, menurut pelunggu B penteran jujur bareng fatonah ini. Jauh lebih penter jujur itu. Saya nggak mau dengan penter belum tentunya jujur. Tapi kalau sudah jujur, pasti penter. Itulah orang yang pintar sebenarnya. Orang yang menaruh sesuatu sesuai dengan tempat. Ya teparan jujur. Apa kata Maulana Syekh? Lamun 4 sifat ini di nara,
mereka jahil juga. Berarti kumbe-kumbe alimna sinamaran diri. Kumbe-kumbe hebatna, duit sekolahna. Namun empat ini di narah tetap mereka dijuluki jahil juhal. Jahil juhal. Jahil juhal. Coba kada kita jahiliyah. Mereka terkenal jahiliyah. Padahal pinter dengan Arab. Pinter berdagang. Pinter mual. Pinter. Cuma mereka tidak mengetahui agama. Memenangkan dunia dengan agama. Bodoh. Jahili. Oleh sebab itu kita jadi pengikut Nabi anda ulama doang disebut selaku. Baru kita disebut pengikut Rasulullah. Harus kita juga berusaha memiliki 4 sifat. Jujur, amanah, tabligh, patuh. Baru yang mustahil ke Nabi. Lawan sifat. Jujur lawannya apa? Lekah kan? Ya, jujur lawannya lekah. Berarti negeri yang lekah ngumbi-ngumbi sinamarannya tahu hebat, darah kawinnya hebat. Terus ya, amanah lawannya khianat. Tabligh lawannya kitman. Dia nuh nyampiangnya ke amanat dengan sebutnya doang. Amanat engkat. Dia nuh nyampiangnya sesuai dengan apa yang disampaikan. Ada kata dengan sing amanat Bapak manusia lain. Itu 8 orang itu dikasih amanat terakhir. 4 jujur, 4 khianat. Ya terusnya. Ya. Orang khianat. 8 orang terakhir. Ya. 4 titik. Lalu itu doang bercerita lah batur. Tujuan nerani ceritain batur. Yang sebenarnya itu takut diteror, takut diancam. Bayu mereka itu semua mati dalam su'ul khotimah. Para lalim dengan no. Terkenal ni Tuan Guru endah. Lalu mati jekol sama. Mati kelimok-limok dan perempatan. Kalau dengan alim belum beliau penterjemah hizib, beliau juga menjazahkan, diamanatkan, mati teror, kena menyembunyikan amanat Bapak Maulana. Nauzubillah. Apalagi situ itu baladah. Apa baladah? Bodoh. Ya. Apalagi girang lekah manusia malaikat. Remehang guru daid ina ama. Dengan lekak ini jangan datang sai-sai. Guru lekakin. Ina ama apalagi sina paran bodoh bisa. Ya. Lagu sebodoh-bodoh ina ama dah. Setinggi-tinggi kita jari anak. Tetap hebatan ina ama dah. Tetap hebatan ina ama. Ya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun la yanfa'u ma'ahunna amalun." Lalu perkara darak gawina pegawian manusia. Namun nara itu bagus, darak arti bagus, batal. Lalu perkara la yanfa'u ma'ahunna amalun. Darak manfaat amal lah kan. Lamun miluang si telu. Apalagi itu. Yang pertama al-isyraku billah. Syirik kepada Allah. Nah pira-pira liwi amal belum batal. Nah kumi rajin baca Quran sia-sia. Kalau kita menyekutukan Allah, menganggap Allah lebih dari satu, menganggap Allah 2, 3 dan seterusnya. Nauzubillah. Menganggap sesuatu sama-sama memiliki kekuatan seperti Allah. Ya. Pertanyaan darangnya, para ongkatan sabab, syarat, izin, perantara, Allah. Lalu meta obat secara sasak, obat sasak,
Wong kata mudah-mudahan Allah menyembuhkan lewat hambanya itu, lewat doa hambanya itu. Dia tersyirikin aja. Memang ya cara anta laku dulu. Ya. Sang ia jari sebabna terus Allah ngijinam. Sang ia jari perantarana. Sang ia jari syarat sebab. Lalu dalam bait ai itu sangnya jadi syarat sebab. Selama dengan syarat sebab perantara enggak masalah. Namun dengan aja, oh muni aja sehat doang ayai, masa. Sehat doang ayai. Berarti darah gagal kan? Sehebat-hebat dokter, sehebat-hebat dengan sasak nyarakin. Dek narak terus mulus ini. Karena bukan kita yang mengobati, hanya kita berdoa memohonkan orang itu kepada Allah. Lewat Al-Quran, lewat hadis, lewat bahasa-bahasa antas, sasak ini. Ya, ya terus dengan lokal lain saja. Jarang ngadu Quran. Ngadu laka-laka ya. Lagu putunan kunci dengan kalimat tauhid. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Begitu juga di kitab-kitab besar itu saya lihat. Samsul Ma'arif, ya, Silahul Mukminin, Al-Mujarrabah, kitab Imam Ghazali juga tetap diiringi dengan kalimat tauhid. Karena itu kunci. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Artinya tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mengangkat penyakitnya kecuali Allah. Dan juga berkat hambanya yang bernama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang namanya penyakit tidak mesti penyakit, dosa juga penyakit. Nabi Adam keluar dari surga kena penyakit dosa, memakan buah kulti. Penyakit itu berlanjut sampai ratusan tahun, tidak sembuh-sembuh kecuali beliau bertawassul kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat nama hambamu yang berdampingan dengan namamu, ampunilah dosaku ya Allah. Berkat berarti untuk berkat ya, berkat papu ini mudah-mudahan Allah menyembuhkan. Berkat air ini, berkat alat ini. Bener beda nah kris barang kapsul kan? Pada media. Pada jalan, ya, jalan, besi jalan, ya. Engkau tenajuk padi, jagung di tengah linggis, lelah iman, pakai media, bagi peran, Engkau tenggaru, adu mesin, adu binatang, perantai. Memang semuanya dibuat oleh Allah untuk kebutuhan manusia. Semuanya. Itu yang pertama, membatalkan kebaikan yang kita lakukan adalah syirik kepada Allah. Menyekutukan, bahasa Bapak Moses lain, sekatar dengan syirik ini. Muna nyata marah nenek dua, ru, irengan. Ru, kata beliau. Muna ngasih tetap Allah doang, hanya dari sebab ditekanggu marah dengan syirik. Karena kalimat syirik itu muna keruan langanna malah kang kerjasama apa nih? Syirkah kan? Syirkah, iya kerjasama. Tidak ada masalah, ya. Cuma syarat langanna kerjasama. Pada yang diri pada sida-sida Allah Subhanahu wa ta'ala wajah salah. Hanya Allah ya sebagai penentu semua. Auzubillah kita sampai menyekutukan Allah. Ini yang pertama nggih. Iya. Apapun bentuknya sila. Untuk selamat dengan syarat sebab perantara aja. Tidak ada alasan untuk menyalahkan. Tidak ada jalan untuk menolaknya. Yang tawassul dalam hadis sahih jelas
Laik dengan nak kerja telu lampak dek nak tahu legong. Tiba-tiba terik di dalam gua. Setelah nak terik, luang tok nak terik ini langsung batu gelontong nyopel ya luang ini. Nyopel ge maksudnya. Sumpel le batu. Bendara tau nak sugul batu nu pelai. Masing-masing dengan ini bertawasul lek pegawaian sendiri. Disakit berbahasa ya Allah. Andai kata berkat puasa sehingga kun terima dah geser batu ini. Geser tak. Ini baru semai mas. Disakit nyebut tahajud na geser. Kalau memang kau terima tahajud saya Allah. Geserlah batu ini. Ada yang nyebut sedekah. Kalau memang kau terima dulu sedekah hambamu yang hina ini. Geserlah batu ini. Luka digeser semai subur. Good. Mereka sebut sendiri amalnya sebagai tawas. Karena perbuatan baik yang terbuka menjadi perantara kita kepada Allah. Kemudian ganggu kebaik. Menyembah Allah untuk mendapatkan pahala. Berarti pahala itu tujuan akhir. Payu nyembah Allah itu perantara. Dia ganggu ini, dia salah. Berarti belum gue? Nah nyembah nenek, nameta sorga. Berarti sorga itu tujuannya, bukan Allahnya. Hah? Dia ganggu ini. Ya. Karena sorga itu, sekalipun tidak kita butuhkan, tidak kita cari, intinya kita perbaiki ya ibadah kita kepada Allah, otomatis. Sekali lagi, tidak boleh kita sandarkan ya tujuan kita dengan membuat jalan ibadah kepada Allah. Karena ibadah kepada Allah itu inti, bukan jalan. Ya. Lebih bagus kita bilang ibadah murni sudah kepada Allah, terserah apa yang Allah kasih. Ya. Jadi kita ulang ngecek mau dapat surga, mau jauh neraka, dia itu ulang mulai inti. Nah, dia akan itu ulang mengucap ya. Akan dimasukkan surga, akan dijauhkan dari neraka. Itu bahasa pesan Bapak Ustaz lain. Ini jelap lalu dulu kan kah? Karena ini mukat berat. Mun ini tentu dengan ia tulak anding dengan si memarah. Karena begitu bahasa Nabi. Man roma akhahu kafiron. Ayai nuduh semutun jari kafir. Terus dia tentu bahwa kafirun. Maka Tuhan itu tulak tiba dengan si nuduh. Dia punya kafir. Kan jelap na mental ya. Pada ai nuduh batur lengi. Terus ini tentu lenginya tulak pojok si nuduh. Ya lengian. Ai maran batur lekak ini tentu. Ya lekak. Lapu nawa. Ya. Ai maran batur ya. Sagaan padahal ini tuh ya ini sagaan. Dan seterusnya dan berpesan Bapak Maulana. Apalagi nak sampai rani remehang ulama seperti ulama. Buktinya marah Bapak Maulana. Rani remehang. Namun kita perjalanan karirnya ngontontain aja. Ya. Jangankan ulama kelas mulai selain kapirang. Pokoknya bantah pendapatnya kafir sudah. Imam Bukhari kafir. Imam Syafi'i kafir. Innalillah wa inna ilaihi raji'un itu ucapan mereka. Dia takut dengan pirang dengan karena memang itulah watak hawarid. Mereka itu sebenarnya hawarid. Karena ia ciri-ciri hawarid. Mun ia maran di Islam, batur lain jadi Islam, itulah watak khawarij. Yang ulang. Ayayuhan aja. Munaparan mesakna Islam, dengan lain jak kafir doang, itu adalah sifat watak orang-orang hawa. Dengan hawarid yang dulu, para Abu Bakar kafir, Umar kafir,
Usman kafir, Ali kafir, darah be kena dengar. Iya doang. Nah, munarak zaman ini tuh di mana tulak grup. Nauzubillah. Nah. Jangankan tengah kafir seberat, si diang nu ditekanggung na batur na langi nu na bau. Ya. Ya terpesan Bapak Masih lain manis takhaf papil ulama. Ayai remehang ulama. Remehang adungkat, adu sikap. Ya. Tola kotim ro'ah tuh. Megat dia dengan sing remehang oleh seningana tanpa mengucap kata-kata talak. Ya ulah ucap talak, pegat wahai lengkat ni no. Muna gawe seningana berzina dia dengan istri. Muna mau anak apa? Anak zina. Kata Maulana saya dalam riwayat lain, kufrun. Sai remehang ulama, kafir dengan lagu ulama yang tertutup ulama selama je. Mikiran ulama selama yang kena haram, yang gawe iya. Yang kena wajib yang gawe iya. Yang ulama selama ini aja. Ya. Ulama lisan atau ulama su. Ulama jelek, ulama asu. Nauzubillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Mudah tanda ulama bagus. Kalau ongkat ini selalu bersifat air, menyejukkan, menenangkan, mengayomi, menurut ulama. Menara ulama memanasin, rendahang dengan ini berdeparan ulama berdosa. Yang ulangi, ulama itu adalah lampu Islam. Lampu, kandila itu kan menyinari, ya, memberikan jalan tunjuk, menuntun. Berarti ongkat ini selalu menuntun, menyejukkan, menenangkan, menyatukan. Ongkatlah. Karena itu dari Al-Quran dan hadis menerangkan dengan mecah belah, ngomporin, nyakitin natin dengan, nyakitin telingan dengan diri ulama. Ulama antar dua, ulama lisan atau ulama su. Lalu oleh ulama ini. Pertama, ulama amilun. Nah, ulama pada ongkatna barang pegawaian. Munang haram ini bahani nyentul ya. Munang wajib, teman yang gak iya. Sunat teman luar biasa. Mana ulama mun ulama lisan ja engkat ada cekat ya. Mun engkat ja. Orang dagang obat jam. Ya, lagu tujuan akhirnya. Aduh. Dalilnya berkerpos luar biasa dalil. Lagu ini meta untuk pribadi ya. Yang ketiga ulama su jelek. Ulama yang dunianya menjadi utama. Girang Allah pejabat. Girang meta badi. Pejabat. Munara ulama girang datengin balian pejabat. Ulama lagi. Dua ada lagi malah ini. Pejabat lagi, ulama lagi. Lagu munara pejabat girang datang ojok balian ulama, dua-duanya baik. Pejabatnya bagus, ulamanya juga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Yang kedua, perbuatan yang menjadikan amal kita tidak berguna, al-aqul, ya, al-aqu biwalidayhi, durhaka kepada orang. Ngombe-ngombe hafalan Quran dah, si jari anak, lagu wayah nu digah kelingoknya, darah gawe apa. Nah ngombe-ngombe alim anak ini, mondek na urusin amatna, jangan mimpi dia akan masuk, karena dia durhaka. Terutama ina satu orang bau le nang lingo anak jarina si duwe kumbe kira-kira bau ke
mesakna ngelingok penek nataina. Mesak. Sampai balu 12 anak dengan lain ya kan. Lalu setelah nak beli anak ini kan cabalu, nek nak bau sina ngelingok ina nara sakit. Berkeriuk-kriuk tenang sementara. Idawah hempan wayah. Idawah. Jadwal baik. Ngebalu. Sementara ini aja. Sampai beli anak. Mesak-mesak nah ngelingok anak. Nah. Kelimahnya. Apa maksudnya kelimah? Kelimah. Artinya nanti narak kanak jadi lapar ini. Taruna puasa inak ini. Kok na surah anak. Lalu kebalik jama anak jari. Ya. Dia nabu kelimah wayah mesak na pada. Anak jari na beli-beli terus sugi-sugi malik. Ya terus konsep tiang aja bagusan semama mati men. Bagusan mana mati. Ya, andai kata nomor hari mau awa mama rata-rata semama ini bagus sama tiri ini. Rata-rata menama tiri aja bagus. Lagu meninana mati berari amanah. Rata-rata ina tiri nunggu be. Nengka inana mati kelunta wah anak nasi aman ini. Desemel punjuk anak ni midang. Desemel ngelidung dia. Bina merari apa angkat calonnya. Tak merari lagu diri nak milu anak. Bukan mah terbang ke lewah anak. Lagu lamun semama nak mati karing inana kalimah anak ni. Munarak rayu ya. Muna beri aku harus nak milu anak. Luar biasa ini. Luar biasa. Oh ya setiang 20 mati deh. Sehingga ini kalau ayahnya mati, Allah pengganti ayahnya dan semua penduduk siarak tempat ini wajib pada kelima anak yatim ini. Mana mati amanah. Lagu mana mati ina ndek wajib. Ina ngelingok iya. Ndek wajib. Lagu nama mati aja. Oh, selapungan jari amanah. Wajib ini. Mun dari kelingoknya bah. Itu hebatnya. Anak ya. Anak yatim. Saya bercerita ini ya Nabi. Karena beliau sebelum lahir sudah menjadi anak yatim. Enggak dengan si pengalaman cocok. Maka para Nabi. Nah itu yang kedua. Yang menjadikan amal seorang anak itu tidak berguna apapun kalau dia durhaka kepada kedua orang tua. Nauzubillah. Yang ketiga, al-firaru minaz zahfi. Lari dari medan perjuangan, lari dari medan peperangan. Ya. Sehingga menarak lari perot, itu takut ya. Narak dong saya takut pada awal-awal peperangan di Lampung. Tiba-tiba musuh luit lalu sakit doang dari uli, mak kita dari uli wah salapuk dong. Ya bahayanya kalau ada pengecut. Bahaya. Ya. Pada suatu membangun mushola, sepakat kita musyawarah, terus arak ngacu sakit, mah gini gelagut. Sama juga mereka termasuk al-firaru minaz zahfi. Lari dari medan perjuangan, peperangan, lari dari medan kesepakatan, itu juga membatalkan amal kebaikan. Bahaya. Ya. Karena tertentu, padahal umat Islam kalah menang tetap menguntungkan. Minta perang ini oke. Minta mati apa? Minta syahid, minta hidup lebih aman lagi kan? Ya itu umat Islam tidak takut berperang yang petana. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain ya yang hubungannya dengan orang tua maksudnya. Ya. Annal aqa biwalidayhi la yanzuruhumullahu yaumal qiyamah wa la yurahu raihatal jannah.
Sesungguhnya orang yang durhaka kepada orang tuanya itu tidak dihiraukan nanti oleh Allah pada hari kiamat. Tidak dihiraukan, dia kelingok kan. Nah panasan, kena nyorak, kena ngombe-ngombe, dia ngurusnya. Kenapa mereka tidak diurus? Karena ketika di dunia tidak pernah mengurus orang tua. Kenapa sampai demikian? Karena orang tua itu wakil Allah menciptakan manusia. Kan? Ya. Bahasa kasar ini tiang. Ai mina ita dengan tua kan? Ia meranakan. Kan itu juga pertanyaan Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Ayah, siapa yang buat saya? Saya lah. Terus ida ai mina ida, papu me lah. Terus ketayak doang. Sampai buih si itu dia tahu jawabnya Azhar ini. Terus terakhir papuk tai minanya. Kita penasaranlah Nabi Ibrahim. Mina papuk terakhir. Keluar beliau malam hari. Kebetulan itu tanggal 15 terang bulan. Pol bulan keluar. Langsung niru Tuhan ini. Mina papuk terakhir. Mina lapuknya ini. Dia pandang terus bulan ini. Lama-lama sekian jam tenggelam bulan ini. Cuman Tuhan mati ya. Telap mati. Dia masuk ke gua. Besok keluar lagi. Lihatlah matahari. Karena beliau dari kecil dibuang dalam gua. Ya, sampai balik. Sampai diangkat menjadi Rasul oleh Allah. Agak tatuang sejarah. Penanta ditang kelingong kita mati dong deh. Rata-rata para nabi itu menderita luar biasa. Nabi Musa buang atau ndek? Nabi Musa terbuang atau ndek? Buang ngelerang. Harap betul itu ngelerang? Nah. Nabi Musa dibuang, dihanyutkan. Ya, demi keselamatan. Demi keselamatan. Nabi Ibrahim buang. Nabi Ismail, buang enak. Hah? Ya. Diusir ibundanya Nabi Ismail. Nabi Ismail ya ke Mekah. Ya kena betian Siti Hajar. Angka dengan Nina rintis Mekah ini. Siti Hajar, beliaulah yang tinggal berdua bersama anaknya. Begitu lahir, keluarlah mata air bernama Zam. Atau dengan berdagang di tanah rai, minyak balik tuan. Hari datang minyak balik, saya jadi kota Mekah. Di hari ini, biasa seorang wanita bernama Hajar dengan anaknya Ismail. Setelah Siti Hajar melahirkan, baru nabatian Siti Sarah melahirkan putra bernama Ishak. Ishak melahirkan putra bernama Yakub. Nah Nabi Ishak itu kiranya lampak-lampak lagi. Kirang keliling-keliling malam-malam. Bahasa dengan lampak malam no. Isra kah? Isra, perjalanan malam. Nah keturunan beliau lah kena saking kerangna Nabi Ishak no. Lampak-lampak luwe Isra nakah. Ya terus keturunannya dikasih nama Bani Israil. Bani Israil. Ini ke awal. Kita tahu sih. Okay. Sampai hari ini mereka bernama Bani Israil. Anak keturunan orang yang suka banyak jalan malam. Banyak Isra kan? Banyak Isra. Keturunan Nabi Ibrahim juga. Abu Siti Sarah kena kaya kan? Siti Hajar Nadian. Sekalipun Nabi Julu lahir Nabi Ismail, tetap sunnah kenadian membahasan tiang ke lagu. Bebas Siti. Sehingga inana kemudian kan, sekalipun dia berjulur anak, tetap nak kenadian. Dipanggillah Nabi Ishak biar belakang bagi kakak. Bagi kakak. Karena inana Nabi Ishak no, berjulu bagi istri Nabi Ibrahim. Hadirin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat lain, dalam hadis lain. Ya, tadi yang selesaikan.
Jadi orang yang durhaka kepada orang tuanya tidak dihiraukan oleh Allah dan tidak diurus. Dan mereka juga la yurahu raihatal jannah. Tidak bisa mencium baunya surga. Aduk-aduknya dia bau aja apalagi ngombe. Apalagi tama. Ngiduk-ngiduknya dia bau. Apalagi tama. Begitu beratnya yang namanya durhaka kepada orang tua. Angka ibu-ibu dengan nina sorgana le dengan mamana. Itu semamana sorgana lembe. Le inana. Angka munara semamak dan jango amana, ini dah halanginnya. Ini dah cegah-cegah ina ada diri kelingok dah. Jangan namanya sorgana. Suami daino. Ya. Angka dia kelingok ini ana bersekat nang tama sorga dah. Masa ida doang tama sorga le semamak dah. Ya. Harus dah dukungnya kah? Aku dedek ke ini ana doang dukung mentua jande dah. Paling bagusnya seimbang. Karena orang tua kandung juga sudah sama dengan orang tua kandung istri. Apa ada wanita melingkupnya? Ya. Agar tidak timbul masalah lain. Mana kira-kira? Okay. Dalam hadis lain, minal ya akbarul kabair salasun. Dosa yang paling besar itu ada 3. Akbarul kabair. Dosa yang paling besar itu ada 3. Yang pertama syirku billah, pada sembarangan. Syirik kepada Allah. Mudah-mudahan tak jauh kan dari pegang syirik itu. Yang kedua, masuk lagi dia. Akul walidai. Tetap natama ini. Durhaka jo'ina amanu. Ya. Jadi pertama masuk. Membatalkan semua kebaikan. Sekarang termasuk dosa besar, masuk juga durhaka kepada 2 orang tua. Jadi berat. Ya Tusna Binta, ya, pejulu inana beliau dipanggil Allah. Sehingga Arnina ama ini minta berjuang kurang-kurang ikhlasnya. Kadang-kadang ya ngalangin di tenda. Ya. Dia senalangin niatnya cuma buat barang penghambat kan. Ingat yang sapari, nenek lalu anakku. Benar kan? Dia nabi yang itu. Yang kata lalu berat tidak. Ingat dia nara izin kan? Ya setiap lain dia kau ngendeng, dia kuat. Dia kuat, enggak angkat tu. Ina ama, aku tertugasan berangkat ini, mau tugas cak berangkat. Nodo angkat wayahnya. Dia kau ngendeng. Dia kau nak biarlah kita lalu. Langsung informasi doang nah. Tugas nih. Oh lalu mau tugas. Maka ngijin yang doang tiang lain. Alhamdulillah dek kau dek bahaya. Ngumbe bahaya marangkat batur dek doang bahaya. Yang gua tiang barang le batu. Sekarang ini ngemot dia 2 jaman napal. Coba nale dengar. Aja le roh. Alhamdulillah yang yakin dek doa wayah nina ini sampai hari ini ya masih ada pengaruh. Ditambah lagi doa guru-guru besar. Enggak itu alhamdulillah. Malah dengan takutan kita tiang. Ustaz dari pelewat ini sepi. Jawab tiang. Sepi nom petangku kena darah dengar. Berarti mana sepi, darah ganggu itu. Kira-kira mana kan sepi. Kadang mungkin darah aku tidak mana sepi kan? Menara ganggu itu berarti rame ini. Rame. Kira-kira begitulah. Alhamdulillah berkat keramat Bapak Maulana Syekh Kira yang kita berjuang berkat doa ina ama luar biasa. Ini pagar-pagar, jari pagar itu. Iya. Burung kulit julu inang kulit kanan, wah. Payah nulik kiri papulik mudi, wah lampak, wah. Pagar wah ini. Ya, kita yakin. Ya. Coba ini, diri kita sendiri dengan ini, hilip kita. Hilip. Angkat-angkat ini aja hari. Ya. Burung kulit julu, inang kulit kanan, amang kulit kiri, papung kulit mudi, hilip kita wah. Ini kita lihat dengar. Ya. Nah yang ketiga termasuk dosa besar, syahadatuz zur, saksi palsu. Muntah girang rani padahal kita tetung kita iya, oleh dosa.
Nah, itu saksi palsu. Berani tak Malik bersumpah padahal sumpah karena yang kepe yang kadang-kadang Anda. Berani. Itu resikonya sampai dunia akhirat. Karena dosa besar. Kecuali taubatun nasuha kah jamak gawiyya insyaallah. Insyaallah. Yang kedua adalah mudminu khamrin. Termasuk dosa besar orang yang pecandu ya, minuman keras, pecandu narkoba. Wak ini kah bahasa mereka aja. Cara Lombok sasak. Wak ini kan awalnya kanggo nggih. Naik nao kan? Naik poteng. Suwe ya sudah kanggo lah suwe lalu. Kando dah kelak anget kanggo. Kalau orang suwe dia dah kelaknya, dia nak kanggo entah. Kanggo. Menang kan? Allah. Allah. Lah. La haula.
Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itulah ya, jadi sesuatu yang asalnya boleh kena berubah lama-lama menjadi dosa, itu haram. Secara manusia, karena lungguh dengan mama ngumbak kanak becik nina, kanggo ke? Anak becik bu, kanggo. Kapung kanggo ke? Kanggo. Hidup kumbe, kanggo. Suwe dedara, kanggo de kapung. De kanggo mabuk idau. De kanggo error idau. Kira-kira logikanya becik awalnya kanggo. Suwe beli mah. Pembenan suku lang lain dulu. Error kita. Di nakang, apalagi tesap yang mah. Tergantung asalnya, tapi tidak semua asalnya begitu. Para minyak senger kah? Kalau asalnya itu dari bunga yang halal suci, dakana alkohol kanggu. Kalau asalnya suci. Nah kalau yang asalnya tidak suci, kembang ini ada kandungan najis atau campuran najisnya ada benda lain, ini aja alkohol nanti nak. Tergantung asal. Mun asalnya bagus, hasilnya bagus, dah. Mun asalnya lenge, hasilnya lenge. Jadi selapuknya jadi alkohol no. Durian beli alkohol, kan? Kenyaman beli, nyur. Ada alkohol lagi. Anggo nak kena kelam pinta tuh deh. Pas aja balik kenyaman. Kalau mereka anggo alkohol nih, tidak apa-apa, ya. Karena dengan bisnis, ada alkoholnya nih, ini kan beli, saling sedang bisnis. Bukan murni ajaran Islam. Jadi alkoholnya tidak semuanya najis, tergantung asal. Lihat. Kan asal beremlek kan anggur kan. Anggur halal sih anggur. Lainan teluk sebu berbulan-bulan bertahun-tahun berubah rasa jadi racun kan. Iya. Kalaupun merusak otak, tapi sudah merusak. Pokoknya apa-apanya nyeda aja, diganggu hatinya. Ya. Gambar nyeda, diganggu. Film nyeda, diganggu. Apa-apa pun nyeda aja diganggu. Nah kalau memang memperbaiki, membaguskan, ya bagus, harusnya membaguskan kan. Tinggal kita kias. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 deretan dosa besar. Nah, jadi kesimpulannya tetap durhaka itu masuk orang tua itu. Malah satu-satunya dosa yang tidak ditunda balasannya sampai mati adalah dosa durhaka. Dosa memaling, kadang-kadang nanti setelah mati dibalas. Mendosa durhaka aja langsung daitnya di dunia. Kadang-kadang usahanya ini lancar, rumah tangganya tidak aman, ya, bisnisnya juga macet. Pokoknya radang sekalian. Lalu dosa kepada kedua orang tua itu. Aku masih, alhamdulillah. Bauda hakus, paling talaku maaf, ya, atau istighfar banyak
banyak. Namun dosa dari guru ini malik seberatan lalu. Guru situ tu guru marah datuk teka. Munara dong piwal beliau ni nak maaf ndak tahu. Itu tahu. Pasal masalah lain. Boleh dosa tadi nama ta. Dikepar benar luit akan diampun. Lagu lamun dosa le guru, tolak ulama di bawah langit ni masalah lain. Kalau kami minta ampun tidak diterima Allah. Tidak diterima oleh Allah. Ya beratnya dosa le guru. Situ tu guru. Para datuk teh marah Maulana Syekh sebagai guru beliau kan. Ya terus beliau luar biasa. Benar beliau ni hidupnya gimana sih beliau? Karena beliau tahu siapa sebenarnya. Beliau kan hanya casing dia. Tapi isinya Maulana. Itu jabot itu kadang-kadang. Kadang becik masing. Pada lihat Syekh Jaber. Anak becik dengan hidupnya gimana sih beliau? Pernah darah dosa Nabi nafal Quran malik. Ya. Luar biasa. Mendengar si tetun nuang aja, Pak. Tuang, nah. Karena mereka melihat dengan nur al. Yang zuru binurillah. Yaitu kita membalak hati-hati lek firasat dengan si beriman itu. Ittaqu firasyatal mu'min fa innahum yanzuruna binurillah. Takutlah kamu kepada firasat orang yang beriman karena mereka bisa melihat dengan nur Allah Subhanahu. Jangan firasat dengan Islam. Dengan kafir doang kena firasat nendah. Kenapa Nabi Musa dihanyutkan oleh bundanya? Karena itu impi dari Firaun itu. Impi Firaun padahal dengan kafir itu. Ya, dengan kafir. Negara Mesir dibakar oleh api yang datang dari barat. Diminta tawilnya kepada tukang sehernya. Tukang sehernya mengatakan akan lahir bayi laki-laki yang akan menghancurkan negara Mesir, kerajaan Anda. Lalu diperintahkan oleh Firaun untuk membunuh mulai malam itu. Istri yang hamil, anak yang lahir laki-laki dibunuh. Kalau perempuan dibiarkan. Bilang malam, bilang jelun alaika. Malam itulah lahirnya Nabi Musa. Untung ini beliau berdang ide. Temang narangsang nyawa Nabi Musa. Cuman beriaran masih daraan masih. Rangsang itu. Langsung kelak dengan mongkak no. Boga begawi. Leh wah pinang no. Leh wah. Tentara si meta kanak no kote-kote oleh julun jalik ini. Sempat injau otak anu no. Otak apa? Otak langsung kita buka ya. Dia ni angkat ya, dia ni masak nah kinan beliau. Urungnya. Menunggu mah kena hitam. Urungnya coba. Itulah aturan Allah. Dia dibuka ya, dia ni masak nah. Kinan Nabi Musa. Ayat Nabi Musa. Ya. Yohanes ya. Yohanes. Tolong ya. Yohanes. Dalam kitab ilmu hikmah. Ayai betalatan apa kata talat. Disebut ini. Subur tanduran. Bahasa Inggris sedikit. Yohanes. Rezal ya. Yohanes. Saya baca berkat arnina Nabi Musa. Yohanes. Subur tanduran ini. Apal belum oke. Pada lupa ida malik aja tahu aja eroran sedikit. Ono Yohanes Yunus sanding nebaren. Luka. Insyaallah. Berkat, ya, berkat ibunda Nabi Musa alaihis salam. Tapi ayahnya sudah mati duluan juga Imron. Matin. Ya. Rata-rata Nabi Nuh dan barang wayahnya kah? Cuma yang sama orang tuanya itu Nabi Ismail. Itu sama Nabi Ibrahim kan barang. Nabi Adam dan darah zaman ini nama kan memang darah ibu bapaknya. Ya. Nabi Idris juga meninggal. Sudah mati Nabi Adam duluan. Nabi Sis jadi rasul tapi Nabi Isa. Sampailah kepada Nabi Muhammad. Nabi Isa darah wayah nana kan, wayah mamana. Ya. Nabi Muhammad ada dong rata-rata. Ya.
Lebih Nabi Muhammad selapun aja mak ninggal yo. Selapu si ngelengoknya si meliharanya mati doang. Orang tua lakinya belum mati. Ibunda beliau baru 6 tahun mati. Pindah jok papu baru tahun mati. Pamannya dulu mati diri. Karena itulah cara Allah agar Nabi Muhammad tidak dipengaruhi oleh mereka semua. Lalu berjuang. Sehingga nah berat masalah ada betak nanen tale in aman. Kagak belum mau nyoba ke harap maling juga jari. Betak nanen dari sini ada dari sukul. Betak nanai. Dari sukul alur. Apalagi ibu, berat. Dekat na izin yang itu. Apalagi masalah berat kan. Ini alur kan lama. Makanya Nabi Muhammad semua dicabut itu. Sehingga tidak ada yang mendidik beliau. Tidak ada yang mempengaruhi beliau. Karena Allah ingin hanya dirinya yang mengayomi, yang membimbing dan ya mempengaruhi Rasulullah itu Allah Subhanahu wa taala. Rasyahunaka. Ya. Melihat belajar, melihat ngaji itu Mahmud, Guru Anas susana. Tetap sendiri sama ilmu dengan cukup ilmu kulit. Pendena ada guru beliau. Maulana Syekh Nur. Misal beliau belajar salatiyah, tulak kalau mau saya tuh. Jadi darah ilmu dengan lain kan. Oh, beliau darah dengan murid kan, darah dengan kan sampai dengan karena murni guru beliau adalah Bapak Maulana. Kalau tetap beliau mengatakan, oh guru kami, oh sebenarnya. Ya sebagai syarat, Nah, itu kata beliau. Melihat aku belajar, lihat tuan guru entah lemantan. Mau saya tidak mengizin, cukup ilmu saya yang masuk dalam jasad. Itulah, ya. Cara beliau mendidik cucunya. Supaya murni juga. Alhamdulillah hadirin yang pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Rasulullah ya, dan rata-rata para nabi tidak berjuang bersama orang tua. Andai kata dari orang tua minimal dengan Nina, payah Nina. Payah Nina aja rata-rata. Ya. Dan masuk Nabi Musa. Itu ide kah? Ternyata alhamdulillah lulus kan Musa. Tidak dian. Tapi Siti ibunda beliau tidak aman masih. Kena belum selesai operasi pembunuhan itu. Mana betian jadi udah berketuan langsung tetak. Nah kita mama langsung sih. Khawatir itu ya benar-benar akan merubah ya kerajaan Fir'aun menjadi Islam. Alhamdulillah. Coba hebat Allah ngatur coba. Anak yang sudah diintip untuk dibunuh itu kena akan bakar menghancurkan negara Mesir. Ya. Malah ia ngelinguknya coba. Kan? Saking khawatirnya Yohanes itu. Elerang anak dan dia khawatir. Pindah berai jangan cuma kan anak dah. Nah, kata aturannya ini. Ya kena diilhamkan oleh Allah. Dengan berat hati sudah dibuatkan tempat. Ya. Buatkan tempat. Terus dihanyutkan. Berat. Akhirnya yang menemukannya adalah istrinya Fir'aun. Mu'asyiyah. Wanita yang solehah. Ya. Dia nuh punya tolia oleh Fir'aun setelah dia alim. Impoten Fir'aun ini. Dalam kitab tafsir Imam Fakhrul Razi, sebelum Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan, dia pernah menulis kata-kata Bismillah di pintu terluar. Ya, pintu paling luar dengan sultan. Tulis Bismillah. Ketika Nabi Musa disuruh dakwah, melihat yang kita Fir'aun mati atau bengan kah dalam balina. Tapi kata Allah, siapapun yang sudah menulis kata-kata nama saya, hatta dia orang kafir, akan saya lindungi berkat nama saya. Iya, terus ini mati Fir'aun di dalam. Meninggalnya di luar rumahnya
ketika mengejar Nabi Musa di Laut Merah. Padahal Nabi Musa melihat kita hancur balik. Tapi karena dia sudah menulis kalimat itu. Bismillah. Aman gitu. Di atas berkat Bismillah luar biasa. Itu dalam balik tapi lawang berkat. Nabi Nuh doang dia selapuna tulisnya. Gede. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Harus polong kan cuma kalimat lain. Bisa beliau jalan kapal jualan. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Kan ini doa mengendarai ini kan. Nabi Sulaiman dapat ilmu dan dapat kerajaan berkat Bismillah, malah bisa dipindah kerajaan Balkis itu. Innahu min Sulaiman, innahu bismillah. Berkat Bismillah. Bismillah. Ya jadi buat emon itu kan. Ya, semuanya ya akan sukses, akan mendapatkan kebarokan sempurna kalau diawali dengan bismillah. Itu kata Nabi. Kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa abtar. Ya. Setiap perkara yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim akan putus berkat. Akan putus. Ya. Ternyata di rahasia bismillah dijelaskan dalam satu jilid dijelaskan. Mulai dari kalimat bi, sin, mim, Allahnya berapa huruf dibahas. Satu jilid sampai rahimnya terakhir. Ya Allah, ya ulama sih bahasnya luar biasa. Itu dong baca ya no. Cocok jarang kitabnya dah. Mafatihul Ghaib, membuka kegaiban. Masuk kegaiban bismillahirrahmanirrahim. Itulah sekalian ya pesan dari Rasulullah SAW. Apa yang aku suruh silahkan ambil. Apa yang larang silahkan tinggalkan. Paparan tuang takah bisa suruh-suruh dan tenggawian. Mana yang dilarang sudah paham. Ya, paham. Kita lihat itu intinya. Tapi dengan kunci tadi, mari kita berusaha ya menyipati 4 sifat tadi dalam hidup kita sehari-hari. Siddiq, amanah, tabligh, patah. Kalau Maulana Syekh tadi mengatakan tanda ulama sejati. Kalau manusia biasa, tanda hamba sejati. Kalau dia memiliki 4 sifat tadi. Siddiq, amanah, tabligh, patah. Mun dia tabligh 4 ini, tetap pada jahil juhala. Mun ulama jahil juhala. Mun pemerintah jahil juhala. Petani jahil juhala. Pedagang jahil salah hapus dengan. Kalau tidak mensifati 4 sifat tadi. Namun 4 sifat sinonde nara. Mereka jahil juhala. Kelas kan. Berarti yang dikatakan pintar itu. Kalau ada 4 sifatnya. Munde aja kumbe-kumbe pintar. Tetap dikatakan jahil juhala. Barakat yang semuanya. Orang Arab itu bukan bodoh. Tapi kena di bab tauhid itu. Dia tuang Tuhan kah? Payu selapukna. Ngerenin bodoh. Jahiliyah. Jahili. Pedagang kan cekat. Lebih hebat dengan Arab. Iya. Mereka mampu bertahan hidup. Tanah kering keras. Panas. Tapi mereka sampai hari ini. Termasuk negara yang terkaya. Arab. Ya, bangunan negara di balai atap itu kan. Negara balai dana berhasil Bapak. Negara berhasil mati deh. Si panas. Terus panas itu minta tidur paling atas. Negara bor Bapak dia mari dibanding dengan tidur lantai atas bahasa itu jendara air. Ya rata-rata orang munas susah di dalam paling atas. Teman dengan paling atas itu. Ya. Itulah rahasia yang sudah Poloneh bongkar ya apa yang menjadi inti dari ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah beliau satukan dalam sebuah lagu yang judulnya Satwi Jati Teparan Ulama. Bahasa Sasak nama bahasa Indonesia.
Alhamdulillah, hafal dulu kan? Gile-gile, ya. Apalagi girang lekak remehan guru dait ina artinya kumbe-kumbe pinter pelunggu jari anak kita kanggo remehan profesor ita inanta dagang pesor kita kanggo tetap lebih tinggi lebih mulia inanta coba tangan logika yang pelunggu Allah disebut dalam Al-Quran lam yalid walam malah ada yang menganggap ini kekelemahan Tuhan. Nauzubillah. Dianggap kelemahan Allah. Tidak punya anak, tidak punya orang tua. Dia tidak tahu. Semua yang punya anak, semua yang punya orang tua, milik siapa? Milik Allah. Behebatan jari. Hebatan Allah. Sekalipun kita anggap tidak punya anak. Itulah kehebatan seorang. Ya. Ketika kita anggap kurang, disitulah lebihnya itu. Lebih. Menganggap kita dengan Buddha. Lagu apal ya Quran. Iya waktu lebihnya. Terus kita normal. Ntar apal. Di lebih kita lah kekurangan kita. Dikurangnya lah tempat lebih. Itulah rahasia Allah Subhanahu. Jadi kita kanggo saling remehan. Ya. La yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Janganlah satu kaum menghina kaum lain. Bisa jadi kaum yang dihina lebih bagus dari yang Begitu juga wanita jangan menghina wanita lain. Bisa jadi wanita yang dihina lebih bagus dari wanita yang menghina. Buktinya dulu zaman Nabi Yusuf alaihis salam. Bagaimana dihina Ratu Zulaiha. Dara ila anna. Masa senina raja melele budak? Kata orang. Karena Nabi Yusuf saat itu sedang menjadi budak. Dara jamak laku dengan. Dara jamak dengan mama baik. Masa budak tahu nama milik? Semua mereka yang ngomong tidak pernah melihat Nabi Yusuf. Akhirnya Zulaiha dapat ide, ya, nampung pulang doang manusia ini. Nyebut-nyebut dikumpullah satu ruangan besar. Mereka dihidangkan buah-buahan sama silet. Di tengah mereka mengupas buah-buahan. Di sanalah disuruh Nabi Yusuf melintas sebentar. Entah liwat-liwat becat. Lek bengak anang, apa angkat dengan ini? Mahaza basyara. Diri manusia, diri manusia ini. Ya, naidap ya ke tunjuknya si lokes nih. Aduh silet. Pada wabek netes darahnya jauh bawah. Terus dong si bengan itu Nabi Yusuf no. Dia narak rasa sakit no. Wah nailip beliau. Terus pada ngetes terus. Ternyata wabek tajam mah tunjuknya ini. Ngumbe gagah dengan coba. Hah? Nengkau gagah dengan pedas masih man. Ngumpi gagah Nabi Yusuf. Sampai dia hidup imanan sedet dengan lokes jam. Apa angkat dia terus? Terus lihat. Ngumpi ibu-ibu. Sekedar muni teduk. Tidak doang sekedar semendak melintas iman dah babu ini. Apalagi aku bareng aku ini. Errornya mah. Aku jauh gagahan Nabi entah Nabi besar Muhammad. Nabi Yusuf gagah cuma dengan ini tertarik. Nabi Muhammad gagahannya sampai binatang tertarik. Ngumbe buas binatang. Mendekat Nabi entah dia akan datang kembali. Yang hinggap di pundak beliau burung-burung. Kita ngumbe harap burung hinggap. Dengan kita terlalu apa? Pembunuh kita ini. Ngarap burung bau mati. Gorok. Nabi Muhammad terlalu penyayang, tidak ada yang disakiti, makanya tidak ada yang takut. Tidak ada yang takut. Semua bisa bicara bersama beliau. Hewan penyayang, burung sayang. Nabi Yusuf jadi dengan nina-nina doang.
Nabi Muhammad selaku makhluk. Berarti kan saya gagahan. Gagahan Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Nabi kita lah yang paling sempurna. Tetapi kalau isi surga tidak mengikuti wajah Nabi. Pertama dari segi fisik, berfisik Nabi Adam. Selapu dengan si dalam surga ini, berfisik Nabi Adam. Berparas Nabi Yusuf. Fisik tamar Nabi Adam, belu-belu itu, 15 meter. Aku minta pada aja, kodek itu, no. Engkau perlu mikir, beli nanti kocet itu ni. Mana beli rasanya? Untuk pada beli aja, darah becik kan? Berfisik Nabi Adam, 60 hasta 30 meter. Berparas Nabi Yusuf, lapu dengan. Ya. Berumur Nabi Isa, 33 tahun. Pajang kan? Berbahasa Nabi besar Muhammad. Bahasa apa? Bahasa. Itulah bentuk isi surga. Antara gigi kita yang dah. Bila bergigi. Ya, agar negara mampu. Bila bersikat berodol, repot kita yang dah. Berodol. Coba kita kalah bercikat. Mampu tak ada lagi. Dia dengan ngirik ke? Coba pelunggu saya ngirik dia. Darah. Dia kena bersikat. Saya milih ke? Darah jadi seningat tadang. Ini pun gemes saya dah kurang. Kalah bercikat. Saya, demen dia. Karena dia bersih, suci. Nanti lu kan asli nontas, selapu dengan ngangannya. Selapu dengan milih ngapungnya, selapu dengan. Karena dia masih bersih. Yang hitam aja, abot dengan duit dosan. Abot dengan gini hidup kita. Kalian, ya, Nabi kita lah yang paling sempurna dari semua makhluk, dari semua Nabi dan Rasul. Tapi yang paling menderita dalam ujian Allah adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliaulah yang paling nomor 1 dalam Nabi ulul azmi. Ulu artinya yang punya, azmi kesabaran. Nabi Isa, Nuh. Yang 5 paling sabar. Muhammad wa Ibrahim wa Musa kalimuhu wa Isa wa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Yang 5 Nabi paling sabar. Nabi Muhammad nomor 1. Terus Nabi Ibrahim. Ya. Terus Nabi Musa. Terus Nabi Isa. Terus Nabi Nuh terakhir. Yang lainnya sabar saya tidak sesabarnya. Hadirin rahimakumullah, itulah yang bisa yang sampaikan pembahasan Maulid, ya. Tidak yang jelaskan di sini kelahirnya, wah tuh ada bahas salin-salin. Oke. Karena tidak bisa habis kita bahas Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kita bahas hanya satu yang lucut kepada durhaka kepada kedua orang. Wah, karena itu kunci dunia. Kalau semua orang bakti sama orang tuanya, tidak akan ada penyakit. Tidak akan kacau rumah tangga. Tidak akan susah rumah tangga. Kalau dalam rumah tangga itu, semuanya bakti kepada kedua orang tua. Nyebabkan dengan kacau. Karena anak jari sambil taat di nama itu. Ya. Kadang-kadang ia jadi persoalan. Terus kan ia jadi sengketa. Ya. Ya, terjadi kekacauan dalam rumah tangga. Itu juga seterusnya. Masih lampak si share-share dengan kan. Negara Rusia tiang. Jumlahnya sampai 10 juta. Maka Presiden Rusia mewajibkan rakyatnya menikah minimal 2 orang. Harus. Lalu sisa. Adik kata berbeda. Setuju ke belum? Adik dengan mamanya setuju doang. Dengan Nina, no. Jadi masalah. Mama aja mungkin. Masalahnya kaum ibu-ibu
Termasuk di Mesir sudah meronta, sudah demo. Kaum perawat dan gadis-gadis dengan darah baik. Ya, karena akan masuk pada tanda kiamat itu. Tandanya akan dekat kiamat kalau sudah laki-laki 1 berbanding 50 perempuan. Zaman masih bukan 1 banding 50 nih. Marah bebek aja. Masya Allah. Ya kadang-kadang kita di asrama putri, tekek semama nu, pembina doang nurut ya. Terus 60 sini nasugul mantu. Oh, apa tuan yang meningku ke payung endang-endang. Saya mama 60 nina ini. Mudah-mudahan lah. Ya. Apa yang kita harapkan berupa syafaat Nabi besar Muhammad SAW, mudah-mudahan kita dapatkan bersama orang tua dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ya, aku ke tanam. Belian dosana, ya, dengan orang yang ya memeranakan uang. Yang paling besar dosa pertama asyirku billah. Baru al-qatlu membunuh. Baru hukukul walidain. Yang keempat baru ya al-firaru minaz zahfi. Baru mudminu khamrin. Ya, baru tamari di atasan masih. Atasan durhaka kepada kedua orang. Karena tidak ada dalam sejarah hadis maupun Quran ya seperti orang tua redonya Allah tergantung redo. Murka Allah tergantung murka orang. Orang akan kepen masih deman marah itu. Masih jauh. Lebih berat orang menunggu. Ibu Arab lenggo. Ketua anak ngirik sila. Nah, darah ke. Nara sila. Oh cukup ke. Akan sikit. Sallallahu alaihi wasallam. Saking muliana Nabi Inta sampai kotorannya dengan najis. Sampai peneknya dengan najis. Sampai Ummu Aiman lain yang bersin bawa tindoan Nabi Inta. Ara aik tono. Senger gati ngenem. Padahal penek Nabi Inta. Besi ini sedengan. Ya. Dua pangkat Nabi Inta ayai jasad utama le awak dina bani neraka jentul-jentulnya. Karena air seni Nabi termasuk jasad dina bani neraka. Untung apa rugi? Untung. Zubair bin Awam dulu disuruh membuang darah beliau. Dia sudah berbekam. Buang darah itu. Nggih, benar. Kalau buang dia nak buang yang ngenem darah Nabi. Tulak-tulak. Dia nak buang yang di. Ngenem na. Nggih. Istri sahabat. Dora lalu na sahabat silai. Suruh buang ngenem mana. Apa kan Nabi Inta. Ayai campur darah nilai darahku. Tidak berani neraka menyentuh. Untung nasina Zubair merugi batu. Itulah. Ya. Sampai pernah sahabat mengintip Rasulullah buang air besar. Dia penasaran kah? Mumbe kiruan taina pada kemana ita. Atau pada kemambuna. Ketika Rasulullah buang air besar, darah WC karena merintah pohon kayu no jadi pagar. Lampak kayu no. Kayu baju ulah lantong akarna tercam menungalik. Jadi malu panggil tercam. Lap ilipan. Dari cerita sahabat itu
Tidak ada yang dilihat, basah pun tidak ada. Malah aroma harum yang dia cium. Bumi ini udah semel. Kita bekas kotoran Nabi intagin meruana. Langsung ngesep nanti itu dalam selawat 10 itu. Ma zahara bawluhu 'alal ardi qat. Tidak nampak sekali-kali bekas air kencing. Bumi ini udah semel. Langsung kering sini ngemot dia. Ndarak mampu mau kecuali bau harum. Namun itu tidak siramnya seminggu ngombe. Ndarak dengan terakhir sama wisi. Itulah kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua jasadnya adalah cahaya. Adalah cahaya. Ya. Matahari kenapa tidak ada bayang beliau di bawah matahari? Karena matahari berasal dari sinar. Kalah jelono. Ya, terus tidak punya bayang. Apalagi nang foto, nah ini bau. Jangankan foto Maulana Syekh dah boleh nari izin ini bau. Kenapa ada fotonya Salmasat kita lihat beliau itu? Karena terpaksa beliau izinkan dirinya itu. Beliau ingin meninggalkan Makkah saat itu kata Maulana Syekh karena beliau tidak mau diangkat menjadi hakim. Ini milih. Hanya beliau akan meninggalkan Makkah dia diri tasburuk mun. Tujuh bawa tarun tanyuap bawa kutai. Ini milih. Minta Syekh dari kenang-kenangan. Di atas narak foto Salmasat bisa beliau dipoto karena beliau izin itu dia redakan. Ya reda. Karena kalah sinar kodak ini oleh cahaya Salmasat. Ya terus sekarang mata Salmasat turun ke Bapak Maulana Syekh. Munara dek layak terus tepuk Maulana Syekh. Ini bau. Ini bisa dibesuk ya Bapak. Yang masih biasa sih normal cocok. Beliau izinkan. Ya terus nara foto beliau yang sopan-sopan. Pernah dulu beliau di Suralaga. Beliau kan nembang kan cekat ya silat Maulana Syekh. Beliau buka topinya, tolo, nembang oleh panggung si Gowar ini. Oh, selapu dengan mudah, ceret. Besok-besok, ndarak kosong. Karena itu ndak layak untuk diabadikan. Marah kan remeh. Oh, ini ruan. Kalau beliau ndak rela, tidak bisa dicuci. Kira-kira gitulah. Apalagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat dan orang secap jaraknya kan. Tidak bisa juga tembus cahaya yang ingin menyeken bayang dan wajah. Kira-kira begitu nggih? Ya. Demikian mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna allazi علنا وقربت لنا بديننا معالي الغدر وزكر ربي وفقنا ووفقهم لما تهتدي قولا وبلا كرمه وأغلا أتقياء علماء نصى بالخير ونكفى كل شر ربنا أزلي لنا كل الشهود وأقر بالرضا منك العيون كل الديون قبل أن تأتينا ذل المنون واغفر الزر أنت أغرب من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر اللواء نرد الوطن واحفظا رجالها على السنن وانشرا يا والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا اللواء نرد الوطن واحفظا من الفتن وديا رجالها على السنن وانشرا وصلاة الله نزل المصطفى إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى صاب المصابيح الغرر أمرت قد مسبعا بها العصا وأرواد الجيش بماء النمير علي وعلى ذريتي وبتيني وظاهري
أمرتك مسبعا بها العصا وأروت الجيش بمن أميري ذريتي وبتني وظهيري أمررتك مسبعا بها العصا وأروت الجيش بمن أميري على معاشي وما ذريتي وباطني وظاهري صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم عليك شفيع المذنبين اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الفاتح والله الموفق والهدي إلى سبيل الرشاد السلام عليكم